Oke, selamat datang teman-teman semuanya di kegiatan Harmoni Fiktif. Ini sudah ada berapa orang ya? Udah ada 9 orang, 10 orang nih. Ada Maya Anitasa, Meli Wulandari, Nurul, Firly, Komala, Lisa, Lutfiana, Mia, Sandi, Sarah, Yosep. Oke, sini udah banyak ya. Oke, mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih sama semua aja deh. Bagaimana kabarnya nih semuanya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Semangat lah Kang Sandi, semangat. Pasti semangat lah, masa enggak ya. Oke, mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih sama siapa ya? Saya mau berkenalan sama Mia. Ada Mia? Suaranya Mia? Ada. Oke. Ini Mia udah ikut berapa pertemuan di Harmoni Fiktif? Pertemuan kedua sekarang. Oh, oke. Kenapa penasaran nih sama kegiatan Harmoni Fiktif ini? Apakah karena ada moderator, pematerinya, atau materinya, atau apa? Materinya. Oke, materinya ada lagi yang menarik dari Mia sendiri terkait kegiatan ini? Kalau dari saya pribadi, saya sangat tertarik dengan materinya karena menurut saya ini sangat bermanfaat. Bukan hanya untuk artikel ilmiah yang dikhususkan di sini, tapi juga untuk tugas sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih. Saya mau bertanya lagi nih. Sama Kak Lutfiana hadir? Kak Lutfiana? Hadir. Oke, udah ikut berapa pertemuan nih, Kak? 2 pertemuan sama minggu ini. Oke, tetap bertahan ya. Kenapa nih? Tetap bertahan buat ngikut kegiatan ini. Karena tertarik dengan kegiatannya yaitu bedah Microsoft. Jadi ingin lebih luas lagi untuk pemahamannya mengenai Microsoft Office itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Kak Lutfi. Nah, sekarang mungkin sebelum sembari kita menunggu rekan-rekan yang lain, kita mau ada permainan dulu nih. Kang Yosep, silakan Kang Yosep bisa ditampilkan permainannya. Oke, bagi teman-teman yang nanti mau menjawab, karena pertemuan kemarin banyak juga yang menjawab, sekarang ketentuan menjawabnya silakan ketika mau menjawab, chat dulu di kolom chat dengan menuliskan kata harmoni fiktif. Paham teman-teman semuanya? Paham. Oke, paham. Oke, pertanyaan yang pertama nih, teka-teki, masih dengan teka-teki. Oke. Pertanyaan yang pertama, cabang ilmu fisika yang membahas hubungan antara panas dan usaha yang dilakukan oleh kalor. Apa coba? Cabang ilmu fisika yang membahas hubungan antara panas dan usaha yang dilakukan oleh kalor. Apa coba? Mungkin bagi teman-teman yang baru hadir, silakan kalau yang mau menjawab, ketikkan harmoni fiktif di kolom. Oke, harmoni fiktif, Nur Akhir Alimi. Apa? Teh Nur, silakan on mic. Ya, izin menjawab ya. Jawabannya termodinamika. Oke, termodinamika katanya Kang Yosep. Silakan buka. Oke, termodinamika, benar sekali. Oke, pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan yang kedua, mungkin teman-teman bisa on kamera ya, buat supaya saya lebih semangat gitu, lihat kalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Seperti itulah. Yang kedua, besaran yang menyatakan banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat dirubah menjadi usaha. Besaran yang menyatakan banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. 2 menurun. Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Sepertinya ada yang searching dulu nih. Besaran yang menyatakan banyaknya energi atau kalori yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Apa coba? Harmoni fiktif, Raden Shania. Oke, boleh. Entropi bukan Kak? Apa? Entropi. Entropi. Oke, Kang Yosep, entropi katanya. Oke, benar. Entropi ini, entropi. Oke, pertanyaan yang ketiga nih. Pertanyaan yang ketiga, banyaknya kalor yang diserap oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Biasanya disimbolkan dengan huruf C. Apa? Coba. Banyaknya kalor yang diserap oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Biasanya disimbolkan dengan huruf C. Apa C? Cinta? C apa? C harmoni fiktif Dini Nurlaili. Oke, Dini Nurlaili. Color jenis ya. Jenis. Coba lihat color jenis katanya Kang. Oke, color jenis. Oke, benar, tepat sekali. Berarti fisika dasar, fisika umumnya udah bernilai A lah. Oke, pertanyaan keempat nih. Pertanyaan keempat ada PPI sama dengan NRT merupakan bentuk persamaan umum dari ayo PPI sama dengan NRT merupakan bentuk persamaan umum dari Nur sudah ya. Nurul saja deh, harmoni fiktif Nurul. Apa persamaan dari apa Nurul? Yang keempat nih Nurul. Halo Nurul, bisa bicara dengan Nurul? Lempar saja deh ke yang lain, ada lagi selain dari Nur Akhir Alimi. Oke, ada Maulidia nih, Maulidia. Apa Kak Maulidia? Gas ideal. Si ideal, katanya dengan lantang sekali ya menjawabnya. Kita coba cek. Gas ideal katanya Kang Yosep. Oke, benar. Gas ideal. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya ada kok serius ya ini mah pertanyaannya, nggak ada yang bercanda gitu. Kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat terdiri dari kalor lebur dan kalor uap. Kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat terdiri dari kalor lebur dan kalor uap. Pertanyaan nomor 5 nih. Pertanyaan nomor 5. Silakan pertanyaan nomor 5 ini ada yang mau jawab. Kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat terdiri dari kalor lebur dan kalor uap. Ada yang tahu? Mana nih? Kak Nur tuh udah tahu lagi. Ada yang lain nih yang tahu lagi selain Kak Nur Akhir? Oke, mungkin Kak Nur Akhir, apa jawabannya Kak Nur? Panas bukan bal. Panas katanya. Coba dilihat panas katanya, Kang Yosep. Wah, salah. Ternyata ada juga jawaban yang salah. Laten, cenah. Gitu, laten. Oke, laten ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kang Yosep. Next. Oke, pertanyaan nomor 6. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau disebut juga radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau disebut juga mendatar. Disebut juga apa? Huruf awalnya P, huruf akhir kedua A. Pepaya, bukan ya. Apa ya? Coba apa? Pentol. Silakan ada yang mau jawab nih.
P apa ya? Langsung saja deh on mic yang mau menjawab. Peniti. Penapa ya? Skip oke, skip katanya Kang Yosep. Nia, harmoni fiktif silakan. Pancaran. Apa? Pancaran. Coba lihat Kang Yosep. Pancaran katanya. Oke, bukan pacaran ya, pancaran. Oke, Mia, baik sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin satu pertanyaan lagi Yang lainnya nanti di lain waktu gitu. Satuan energi selain Joule. Satuan energi selain Joule apa? Oke, mana nih angkatan 17, 18, 19, 20? Satuan energi selain Joule. Kita coba satuan energi selain Joule. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Harmoni fiktif siapa itu? Harmoni fiktif Siti Puspitasari katanya. Yuk, boleh apa Siti Puspita? Kalori. Kalori katanya. Coba Kang Yosep kalori katanya. Oke, gimana Kang Yosep pematerinya? Apakah sudah ada di room? Belum sepertinya ya. Oke. Dilanjut dulu nih. Ada 1, 2, 3, 4 lagi. Lanjut. Kang Yosep lanjut. Oke, pertanyaan nomor 8 nih. Pertambahan panjang, luas, atau volume benda yang dipengaruhi oleh temperatur adalah pertambahan panjang, luas, atau volume benda yang dipengaruhi oleh temperatur. Harmoni fiktif, udah itu mah. Jangan Dini mah. Oke. Yang lain selain Dini ada jahat. Oke, jahat. Astagfirullah, jahat. Oke, mana nih suaranya teman-teman? Ini gak ada yang on cam ya? Mau lagi enggak? Mia lagi enggak? Mia lagi, mau lagi, Dini lagi. Tenang. Ervan, itu ada teman saya nih, Ervan nih. Apa nih, Ervan? Kang Ervan nomor 8 apa nih jawabannya? Mana nih Kang Ervan? Ada Kang Ervan di sini? Kang Ervan. Sepertinya tidur ya. Oke. Khairuni. Mana Khairuni? Ada suaranya Khairuni. Pemuaian bukan. Pemuaian bukan katanya. Ada bukannya ya? Oke, kita cek. Pemuaian katanya. Oke, benar pemuaian. Oke, Teh Komala, apakah pematerinya sudah hadir di room? Belum, Bal. Baru hadir. Ibu baru hadir. Baik. Satu lagi aja deh ya. Ini nih. Oke, satu lagi nih. Pertanyaan selanjutnya nomor 9. Yang mau menjawab silakan langsung on mic. Usaha pada tekanan tetap. Apa usaha pada tekanan tetap nih? Udah bisa jawab. Pisdas pisumnya yang sudah bernilai nih. Oke, ini ada Dini Nurlaili. Silakan. Apa Kak Dini? Isobarik. Aduh, isobarik. Sudah belajar termodinamika ya? Oke. Isobarik katanya Kang Yosep. Oke, baik sekali. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung di teka-tekinya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator Teh Komala, silakan dipersilakan untuk memandu kegiatan. Mohon maaf teman-teman, di sini agak sedikit berisik karena ada bayi gitu. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Ernita. Terima kasih sudah
menyempatkan untuk mengisi kegiatan harmoni fiktif yang kedua ini. Baik, langsung saja saya ambil alih room ini. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan mulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, bagaimana teman-teman dan Ibu Ernita? Selamat sore. Apa kabar teman-teman? Selamat sore. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, mohon maaf Ibu dan teman-teman, saya meminta waktu sebentar untuk dokumentasi pada kegiatan awal gitu. Saya serahkan kepada Yosep. Baik Teh, terima kasih atas kesempatannya. Baik teman-teman semua, mari kita foto terlebih dahulu, kita dokumentasi. Boleh, silahkan teman-teman yang masih kameranya di-on-kan. Yuk, semuanya. Yuk, yang belum on, yuk ditunggu. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Senyum. Satu, 2, 3. Ya. Terima kasih Teh. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yosep yang sudah mendokumentasikan. Nah, baik. Kalian tentunya sekarang akan diberikan materi oleh pemateri yang sangat luar biasa gitu. Mungkin dari kalian juga sudah mengenal beliau, tetapi saya tetap akan membacakan terlebih dahulu dari CV beliau. Silahkan. Nah, baik, CV dari beliau, nama lengkap Ernita Susanti MPD, bisa dilihat juga jenis kelaminnya perempuan, jabatan yaitu sebagai asisten ahli, kemudian NIP-nya juga bisa dilihat, NIDN-nya begitu pula, dan tempat tanggal lahirnya yaitu Bukit Tinggi 20 Mei 1993, masih hangat ya. Kemudian emailnya tertera juga, dan untuk mata kuliah yang diampu yaitu Matematika Fisika 1, Matematika Fisika 2, Fisika Umum, Fisika Dasar 1, Fisika Dasar 2, Laboratorium Fisika Sekolah 1, Laboratorium Fisika Sekolah 2, Evaluasi Pembelajaran Fisika, kemudian ada e-learning, Pembelajaran Fisika, dan Listrik Magnet. Cukup banyak ya mata kuliah yang diampu. Dan kalian juga bisa lihat di layar kalian riwayat pendidikannya, yaitu yang pertama bidang ilmunya yaitu pendidikan fisika, tahun masuk S1 itu 2019 sampai 2015. Kemudian yang kedua S2 yaitu tahun 2015 sampai 2017. Nah, untuk pengalamannya ini tidak disebutkan, kemudian pengalaman dalam pengabdian kepada masyarakatnya bisa dilihat juga di layar kalian ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dibaca, dan nanti mungkin untuk CV ini bisa dilampirkan kalau kalian perlu gitu. Baik, mungkin itu saja CV dari pemateri kita kali ini yaitu Ibu Ernita. Baik, nah untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya serahkan room ini kepada Ibu Ernita. Kepada yang terhormat, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, suara saya bisa didengar?
Bisa, Ibu. Sip. Eh, kok saya jadi deg-degan ya? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mohon maaf untuk ketelatannya beberapa menit berhubung di sini baru azannya 15.46. Jadi saya sholat dulu tadi, jadi rada telat masuknya gitu. Untuk pertemuan hari ini sebenarnya kita akan bahas tentang namanya sih bedah Microsoft Word, tapi kalau bedah Microsoft Word kayaknya terlalu lebar gitu. Jadi saya kecilkan lagi, yaitu tentang optimalisasi penggunaan optimalisasi menu bar Microsoft Word dalam penulisan artikel ini ya. Kalau 2 minggu yang lalu ya sama Bu Iva bahas tentang menu reference. Kalau hari ini kita lebih ke menu bar. Jadi kalau reference kan memang satu menu itu aja, sedangkan hari ini tuh ada beberapa menu yang akan kita gunakan. Mulai dari layout, reference, ada insert juga, nanti ada beberapa hal yang akan kita gunakan. Sebenarnya kalau dibilang saya yang akan menyampaikan materi hari ini rada-rada gugup juga sayanya gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin teman-teman juga sering menggunakan, cuman mungkin saya karena lebih sering aja mungkin ya, atau lebih dulu aja menggunakannya daripada teman-teman, jadinya mungkin itu aja sih perbedaan kita gitu. Hari ini tuh sebenarnya kita sama-sama belajar, jadi nanti kalau ada beberapa trial and error di dalam pelaksanaannya ya tolong dimaklumi saja. Oke. Oke, yang pertama sebelum mulai saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman Hima yang telah menyiapkan acara ini sebaik-baiknya, dan kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya juga untuk berbagi ilmu hari ini. Ini yang nanti yang mau nge-share PPT-nya dari sana atau bagaimana? Iya, Ibu, dari kami. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Silahkan di-share terlebih dahulu. Oke, jadi pada hari ini judulnya itu tentang optimalisasi menu bar Microsoft Word dalam penulisan artikel ini ya. Tahun kemarin kita juga sudah pernah bahas ini di STPE, cuman bedanya ini dengan tahun kemarin kita hanya sampai daftar isi saja. Sedangkan hari ini kita tambahkan nantinya dengan daftar isi otomatis, terus daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran nantinya. Dan ini sebenarnya digunakan apabila teman-teman bikin makalah, artikel ilmiah, jurnal, dan sebagainya macamnya. Terutama sih nantinya yang paling penting itu digunakan dalam penulisan skripsi. Jadi kalau hanya 1-10 halaman, sepertinya kalau mau bikin daftar isi secara manual sih nggak masalah ya. Cuman kalau sudah beratus-ratus halaman, di sana masalah terjadi. Jadi kurang efektif pengerjaannya jadinya. Kemudian ada juga biasanya yang daftar isi beda lagi filenya. Kata pengantar beda lagi filenya. Terus nanti pas bagian bab 1 beda lagi filenya, bab 2 beda lagi, bab 3 beda lagi, nanti lampiran beda lagi. Daftar tabel, daftar gambar beda lagi. Jadi itu tuh kurang efektif jadinya. Makanya di sini kita butuhkan beberapa menu bar di dalam Microsoft Word nantinya yang akan membantu kita dalam penulisan artikel ilmiah tersebut. Dan yang akan boleh di next. Oke, nantinya yang akan kita bahas itu ada heading, kemudian section break, kemudian daftar isi otomatis nantinya apa saja. Oke, next. Nah, ini akan kita bahas hari ini, agendanya itu ada pendahuluannya,
kita akan melihat apa itu Microsoft Word. Sepertinya itu sudah tidak asing lagi. Yang kedua, heading. Apa itu heading dan kegunaannya buat apa? Dan yang ketiga ada section break. Apa itu section break dan kegunaannya buat apa? Dan yang terakhir baru nanti daftar isi otomatis, yaitu bagaimana cara membuat daftar isi otomatis tersebut. Oke, next. Oke, kalau untuk pengertian dari Microsoft Word kayaknya tidak perlu dijelaskan lagi karena teman-teman semua juga mungkin udah muak kali ya dalam pengerjaan tugas sehari-harinya, pasti tidak pernah lepas dari Microsoft Word, bikin ini, bikin itu, apalagi sekarang mata kuliah elektronika dasar atau termodinamika bagi angkatan 2019 pasti sering bikin laporan juga pakai ini. Nah, jadi Microsoft Word itu adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Kalau ini tuh gunanya untuk pengolah kata yang meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Dan fungsinya yaitu yang biasa teman-teman gunakan, yaitu untuk pembuatan dokumen, untuk pengeditan, dan untuk alat keluaran dokumennya nanti, atau nanti outputnya dari itu adalah berupa dokumen nantinya. Oke, next. Nah, ini heading. Biasanya kalau teman-teman hanya mengetik saja, pasti bagian ini tuh sering ke skip ya. Tidak terlalu diperhatikan kalau biasanya buat ngetik aja. Jadi yang seperti ini itu di Microsoft Word-nya itu namanya heading. Jadi heading ini merupakan sebuah fasilitas untuk memformat sebuah tulisan di Microsoft Word. Jadi lebih tepatnya itu dikatakan untuk mengatur gaya tulisan atau memformat judul, subjudul, dan seterusnya sehingga menghasilkan format yang otomatis. Jadi nanti di sini biasanya ada heading normal, ada heading 1, heading 2, ada title, subtitle. Jadi terserah teman-teman aja mau menggunakan yang mana. Biasanya sih kalau untuk isi kita menggunakan headingnya normal. Kemudian untuk judul bisa menggunakan title, subjudul nanti bisa subtitle. Apakah harus itu, Bu? Tidak. Kalau kami mau menggunakan heading 1, heading 2, terserah. Pokoknya nanti dibedakan aja. Misalnya, untuk judul kita pakai heading 1. Untuk subjudul nanti kita pakai heading 2. Atau nanti untuk ada lagi subjudulnya kita pakai nanti heading 3. Kapan kita memberikan heading ini? Ketika yang kita heading itu akan masuk nantinya di daftar isi. Oke. Misalnya contohnya bab 1. Bab 1 itu kita masukkan ke heading 1 misalnya. Di bab 1 itu ada latar belakang, tujuan, manfaat, itu tuh masuk ke heading 2 nantinya. Biasanya sih paling banyak cuman heading 1 dan heading 2. Habis itu baru isi. Jadi fungsinya itu untuk mempermudah kita dalam menuju ke sebuah bab maupun subbab yang sudah kita buat. Selain itu, heading itu akan mempermudah kita dalam pembuatan daftar isi otomatis. Jadi nanti misalnya teman-teman dari halaman 1 mau ke halaman 10, daripada nge-scroll ke bawah terlalu lama, teman-teman bisa klik aja nantinya di headingnya, nanti langsung diarahkan ke halaman yang diinginkan. Itu juga salah satu fungsi dari heading. Oke, next. Oke, untuk langkah-langkah dari heading ini, nanti silahkan teman-teman buka lembar kerja Word teman-teman, kemudian boleh berupa laporan, artikel, atau apapun lah yang rada memiliki banyak halaman. Jadi setelah itu baru kita buat judul dan subjudul menggunakan heading 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini contohnya itu bab 1 pendahuluan. Next, masih bisa di next nggak? Nah, jadi di sini kan ada bab 1 pendahuluan, kemudian subjudul saya itu ada analisis situasi. Jadi untuk di sini bab 1 pendahuluan itu saya kasih heading 1. Sedangkan yang analisis situasi itu saya kasih heading 2. Kemudian nanti lakukan juga hal yang sama untuk bab 2 dan bab 3 seterusnya. Di bab 2 itu misalnya landasan teori. Kalau landasan teorinya tentang apa, nanti dari subjudul landasan teori itu nanti kasih heading 2 dan seterusnya. Kemudian biasanya heading ini kan jenis fontnya berbeda-beda. Jadi untuk merubah format tulisan pada heading ini caranya tidak susah. Di sini dibilangnya mudah, tapi kalau kita jarang menggunakannya ya juga susah. Jadi nanti silahkan diklik kanan pada format headingnya itu, lalu
lalu pilih modify nantinya. Kemudian tahap berikutnya adalah format untuk subbabnya. Jadi cara membuat subbab itu hampir sama dengan tahap sebelumnya, namun yang digunakan adalah heading kedua dan seterusnya. Misalnya satu-satu latar belakang itu menggunakan heading 2 dan subbab dari heading 2 itu menggunakan heading 3. Misalnya dari latar belakang itu ada lagi subbabnya, itu menggunakan heading 3 nanti ke bawahnya. Ini nanti ada sesi prakteknya kan ya? Atau mau langsung dipraktekkan sekarang? Ya Ibu, boleh langsung dipraktekkan. Oke, kalau mau yang langsung mempraktekkan, mangga. Tapi kalau nanti juga boleh. Ya. Next. Nah, di sini setelah teman-teman memberikan heading, teman-teman nanti dapat ngecek hasil heading yang teman-teman lakukan dengan cara di sini ada tombol view ya, ada menu view, kemudian navigation pane, silahkan di klik navigation pane-nya, kemudian dapat teman-teman lihat di situ ada heading-heading yang sudah dibikin, yaitu ada halaman pengesahan, identitas dan uraian umum. Jadi nanti yang di halaman pengesahan, identitas ini, jadi kalau teman-teman dari halaman 1 ke halaman berikutnya, bisa diklik di sini aja langsung. Misalnya kita sekarang berada di bab 2 di target dan luaran. Kita mau ke bab 5 yaitu biaya. Ya udah langsung diklik aja di sana, berarti nanti teman-teman akan pindah ke halaman tersebut. Nah, jadi itu salah satu kegunaan dari heading. Jadi kita tidak perlu scroll. Kalau halamannya 10 ya masih enak gitu nge-scroll. Tapi kalau halamannya udah ratusan ya lumayan keriting nanti jarinya buat nge-scroll ke bawah. Jadi itu manfaat dari heading. Oke, next. Sekarang apa nih? Page breaks, kemudian ada section breaks. Page break dan section breaks ini gunanya untuk, nah kalau page break ini adalah suatu fitur dalam Microsoft Word yang berfungsi sebagai pemisah antara halaman satu dengan halaman yang lainnya. Dengan kata lain, page break ini digunakan untuk berpindah ke halaman berikutnya sebelum halamannya habis tanpa harus menekan enter. Jadi misalnya teman-teman itu mau bikin apa ya biasanya, nah tunggu dulu, kita bahas dulu section break. Section break ini adalah fitur yang digunakan untuk membagi dan memformat dokumen. Dengan fitur ini kita dapat membagi bab, subbab, atau memformat kolom header dan footer serta text border. Jadi guna dari ini untuk bikin halaman biasanya, untuk bikin halaman. Jadi misalkan teman-teman lihat di bab 1 nomor halamannya di tengah di bawah. Kemudian halaman berikutnya nomor halamannya itu di pojok atas kanan. Nah, untuk membuat itu agar mereka bisa berbeda, yang satu di tengah, yang satu di atas, nanti yang satunya lagi mau di bawah, itulah yang kita gunakan yaitu page break dan section break. Nah, biasanya di sini nih yang sering terjadi kendala. Jadi kalau page break dan section breaks-nya nanti terlalu banyak digunakan, nah di sana sering terjadi errornya. Jadi kalau dari awal itu nanti ketika teman-teman mau bikin bab 1 setelah diketik sampai habis, jangan di enter ke bawah, tapi gunakan section break kemudian next page. Jadi kalau teman-teman ngedit yang di atas, yang di bawah nggak akan keganggu gitu. Jadi itu bedanya, itu gunanya gitu. Jadi kalau kita mau ganggu gugat yang di atas, yang di bawah tidak akan keganggu. Tapi kalau kita enter, kadang spasinya lah yang berubah-berubah. Nah, itu guna dari section break. Oke, next. Next. Kita lihat satu-satu. Nah, di sini akan kita gunakan itu, kalau saya sih lebih sering menggunakan next page dan continuous. Kalau next page itu untuk memulai section baru pada halaman berikutnya dengan langkah-langkah, teman-teman silahkan klik page layout, breaks, kemudian next page. Jadi pindah ke halaman baru. Sedangkan continuous itu untuk memulai section baru pada halaman yang sama. Jadi misalnya teman-teman mau bikin kolom di dalam, mau membagi satu kertas menjadi 2 kolom. Cuman yang mau dibagi yang bagian atas aja. Yang bagian atas mau dibagi jadi 2 kolom, sedangkan yang di bawah mau 1 kolom aja. Di situ kita gunakan continuous. Jadi
di dalam satu kertas kita bisa membagi dua bentuk jadinya. Tapi kalau next pack dia langsung pindah ke halaman berikutnya. Sedangkan event pack untuk memulai section baru pada halaman yang genap saja. Ini gunanya jika teman-teman nanti mengembangkan sebuah buku. Di buku itu nanti ada halaman ganjil dan halaman genap. Kemudian kalau outpack itu untuk memulai section baru pada halaman ganjil saja. Dan itu cara-caranya. Dan fungsinya itu sebenarnya untuk mengatur header dan footer yang berbeda. Kemudian untuk mengatur posisi nomor halaman, termasuk form nomor yang dipilih. Kemudian mengatur margin halaman yang berbeda. Dan mengatur orientasi halaman yang berbeda. Yaitu misalnya halaman atasnya mau kertasnya potret, halaman bawahnya maunya landscape. Nah, itu guna dari section break. Jadi nanti di next pack, di bawahnya bisa dibikin potret, atau di bawahnya bisa dibikin landscape. Nanti bawahnya lagi mau bikin potret lagi bisa. Kalau tidak pakai next pack, atau kalau tidak pakai next pack, kalau satu dibikin landscape, semuanya landscape. Kalau satunya potret, semuanya potret. Jadi itu guna dari section break sebenarnya. Oke, next. Loh. Oke, sekarang kita masuk ke daftar isi. Daftar isi ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi para penulis. Iyalah, kenapa tidak penting? Kalau teman-teman beli sebuah buku, pasti yang pertama kali dilihat selain cover, pasti daftar isi. Apa saja yang ada di dalam daftar isinya? Kalau daftar isi tidak menarik, mungkin jadinya si buku tidak jadi dibeli. Atau mencari sebuah artikel ilmiah, pasti juga ngecek daftar isi terlebih dahulu. Apakah materi yang mau dicari itu ada di dalam daftar isi tersebut atau tidak. Jadi itu daftar isi itu merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi para penulis. Kemudian untuk membuat daftar isi secara otomatis sebenarnya bisa dilakukan baik itu pertama kali kita membuat sebuah dokumen maupun setelah dokumen jadi. Namun itu tergantung teman-teman mau efektif dan efisiennya seperti apa. Tapi kalau saya biasanya langsung dari awal. Jadi ketika saya bikin judul, saya langsung bikin heading-nya, saya langsung bikin kalau ketika saya bikin subjudul, saya juga langsung bikin heading. Cuma nanti bagian terakhir yang saya bikin itu adalah penomoran halaman. Itu biasanya baru terakhir. Setelah semuanya beres, baru saya memberikan penomoran halaman. Tapi kalau untuk heading, saran saya bagusnya dari awal teman-teman membuatnya. Next. Langkah-langkah untuk membuat daftar isi otomatis. Yang pertama, yaitu kita harus membuat heading-nya untuk masing-masing bab dan subbab. Ini langkah pertama yang bisa kita lakukan, yaitu untuk membuat daftar isi itu adalah melakukan konfigurasi pada heading. Kemudian, baru membuat penomoran halaman. Nah, untuk membuat penomoran halaman ini nantinya mungkin kalau teman-teman tidak mengaktifkan section break dan section break next pack-nya, maka teman-teman akan kewalahan nanti dalam membuat penomoran halaman. Apalagi kalau mau buat penomoran halamannya satu di bawah, satu di atas. Makanya harus aktif dulu nanti section break-nya. Kemudian nanti ketika membuat penomoran halaman itu, untuk cover itu, biasanya kan dari cover tuh, dari cover itu udah ada nanti nomor halamannya. Jadi untuk cover ini silahkan bikin different untuk, tunggu saya mau buka itunya dulu. Cover text. Nah, nanti untuk agar di covernya itu tidak ada nomor halaman juga, silakan diaktifkan yang different perspective-nya. Jadi nanti di cover tidak akan ada nomor halaman yang ikut nantinya. Nah, untuk membuat penomoran halaman ini, yang pertama silakan pilih insert, kemudian ada pack number, kemudian pilih lokasi seperti top atau bottom atau di mana nantinya, lalu pilih salah satu style yang kita sukai di galerinya. Kemudian setelah selesai, pilih close header and footer atau klik 2 kali di luar area header dan footernya.
Ini untuk cara penomoran halaman. Dan yang terakhir, untuk membuat daftar isi otomatis ini, pastikan kita tuh telah menyediakan satu halaman khusus untuk daftar isi Anda. Jadi, nanti sediakan satu halaman khusus, yaitu daftar isi. Di bawahnya itu yang digunakan untuk memasukkan daftar isi otomatisnya. Jadi, letakkan kursor kita pada halaman tersebut, kemudian baru klik menu reference, kemudian sebelah kiri ini itu ada table of content, kemudian pilihlah bentuk daftar isi yang diinginkan. Nanti di sana juga ada pilihan heading berapa saja yang mau dipakai. Kalau kita pakai heading 1 dan heading 2, yaitu cukup di checklist di heading 1 dan heading 2 saja. Kemudian, setelah Anda berhasil melakukan, klik pada table of content, maka akan muncul daftar isi yang sudah dibuat secara otomatis. Ini silahkan dicobakan nantinya. Next. Ini yang tadi ya, jadi silakan klik tombol reference, kemudian ada, maaf ya, mata saya sudah tidak bisa melihat hal-hal kecil seperti ini. Oke, silakan klik reference, kemudian custom table of content, kemudian di yang angka 3 itu teman-teman bisa pilih show levelnya berapa, yaitu heading berapa saja yang mau teman-teman masukkan. Kalau teman-teman hanya menggunakan heading 1 dan heading 2, berarti cukup 2. Tapi kalau menggunakan sampai heading 3 atau 4, nanti berarti di show levelnya itu sampai 4. Kemudian baru oke. Dan hasilnya di next slide-nya. Dan ini hasilnya. Dan ini hasil dari daftar isinya. Nanti dari sini, teman-teman bisa pindah ke halaman yang teman-teman inginkan. Jadi misalnya teman-teman berada di daftar isi, pengen ke analisis situasi. Ya udah, tinggal diklik aja di sana nantinya. Dan kalau untuk misalnya teman-teman ngeedit file nih, jadi ada beberapa nomor halamannya yang berubah. Nanti silakan klik kanan, kemudian tinggal ada pilihan mau update number saja atau update tabelnya. Jadi kalau hanya update number berarti nomornya saja. Cuman kalau ada heading baru yang dimasukkan berarti itu jadinya nanti update tabel. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk daftar isi otomatis. Kira-kira sampai di sana dulu untuk daftar isi otomatis. Jadi daftar isi otomatis itu sebenarnya tidak terlalu susah. Tapi kalau bagi pemula ya rada susah, rada membingungkan sih sebenarnya. Apalagi kalau penomoran halamannya kacau. Jadi kalau penomoran halaman kacau ya otomatis daftar isi juga kacau. Cuman kalau teman-teman sering menggunakan itu sudah kayak makanan sehari-hari jadinya. Oke. Next. Oke, di next. Ini di saya yang nggak jalan atau gimana ini? Oke, selanjutnya ini yang baru kali ya. Kalau tahun kemarin kita hanya sampai daftar isi otomatis saja. Hari ini kita masuk ke daftar gambar. Sebenarnya daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran itu satu paket semuanya. Maksudnya itu cara pembuatannya hampir sama. Jadi tidak ada bedanya. Dan daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran ini lebih enak bikinnya daripada bikin daftar isi otomatis. Ini kita tuh tidak membutuhkan heading-headingan. Kemudian enaknya lagi kalau kita bikin daftar gambar ini, misalnya ada 10 gambar yang teman-teman masukkan. Kalau teman-teman bikin daftar gambar manual, misalnya keterangan gambar 1 ini, gambar 2 ini, gambar 3 ini. Ternyata gambar 3 salah. Gambar 3 salah, otomatis kan gambar 4 jadinya kan gambar 4 jadi gambar 3. Jadi kalau udah seperti itu kan edit lagi satu-satu, yang gambar 4 jadi gambar 3, gambar 5 jadi gambar 4, gambar 6 jadi gambar 5. Kalau cuma 1, 2, 3 gambar tidak masalah, tapi kalau gambarnya banyak, di sana masalahnya terjadi. Jadi
itulah guna daftar gambar. Daftar gambar ini selain untuk bikin daftar gambar satu halaman berapa, itu juga jadi untuk bikin keterangan gambar di bawahnya ini. Jadi misalnya ada gambar 1, 2, 3, 4, teman-teman ngapus gambar 2. Otomatis gambar yang 3 itu teman-teman nggak perlu ngedit lagi di sini, sudah langsung otomatis berubah dianya. Jadi kita tidak perlu ngedit-ngedit lagi. Begitu juga dengan daftar tabel dan daftar lampiran. Jika dihapus, yang penomoran ke bawahnya dia juga ngikut. Itu enaknya. Jadi untuk daftar gambar ini, langkah-langkahnya itu silahkan blok pada keterangan gambar. Ini sih ada 2 versi. Boleh teman-teman kalau teman-teman udah bikin keterangan gambarnya, berarti teman-teman dapat copy dulu keterangan gambar. Atau kalau keterangan gambarnya belum dibikin, langsung aja klik kanan pada gambar, langsung ke insert caption nantinya. Kalau udah bikin keterangan, jadi copy dulu keterangan, baru ke sini, pilih menu reference, kemudian baru pilih toolbar insert caption. Tapi kalau keterangan belum, langsung aja di gambarnya, sama saja sih sebenarnya. Setelah itu, baru di next. Nah, setelah kita klik insert caption, di sini akan muncul kotak seperti ini. Di sini di kolom caption kan ada figur. Jadi figur ini dapat teman-teman ganti nantinya dengan gambar. Jadi pilih label yang sesuai yaitu gambar, nanti pilih di sini. Kalau tidak tersedia pilihan gambar, teman-teman dapat bikin sendiri. Tinggal diklik new label, silahkan ketikkan gambar di sana nantinya. Gambar, atau nanti kalau mau bikin tabel, nggak ada pilihan tabel, bikin tabel. Kalau nggak ada lampiran, bikin juga lampiran. Jadi bisa diketik sendiri nantinya. Kemudian si keterangan gambar yang tadi kita copy, kita pastekan di kolom caption. Lalu setelah itu, oke. Next. Ada hasilnya seperti ini. Di sini kan ada 2 nih. Ada gambar 3 yang warnanya hitam, kemudian ada gambar 4 yang ada gambar 3 juga, ada gambar 1 yang warnanya biru. Jadi yang hitam ini silahkan dihapus, yang satu ini silahkan di edit nantinya sesuai yang diinginkan. Mau ukuran tulisannya berapa, jenis fontnya apa. Jadi nanti silahkan diedit. Untuk lebih mudahnya langsung saja edit di headingnya nanti. Jadi nggak terlalu susah. Jadi nggak susah-susah nanti tiap gambar ngedit lagi, tiap gambar ngedit lagi. Oke, next. Kemudian letakkan kursor di bawah daftar gambar. Jadi teman-teman sediakan satu halaman kosong, tuliskan di atasnya ada daftar gambar, kemudian letakkan kursor di bawah daftar gambar, pilih menu reference, kemudian pilih toolbar insert table and figure. Kalau di saya, karena saya pakai Word 2019, di sini nih table of figure-nya. Tapi kalau teman-teman pakai yang lain, biasanya di table of content tuh ada pilihan table of figure. Jadi tergantung Microsoft Word yang digunakan versi berapa. Kalau 2019 seperti ini versinya. Di sini dia table of figure-nya. Kemudian akan muncul dialog seperti gambar berikut. Nah, kemudian pilih keterangan gambar yang akan dimasukkan ke daftar gambar dengan memilih di caption label seperti gambar. Di sini. Di sini kan ada caption labelnya yang saya lupa buat mengotakkan merah. Di sini kan ada gambar. Kemudian nanti oke. Next, hasilnya seperti ini. Hasilnya gambar 1, ini halaman berapa. Nah, untuk daftar tabel dan daftar lampiran, langkah-langkahnya hampir sama. Cuman nanti kita pilih kalau tabel, kita pilih lagi tabel nantinya. Kalau lampiran, kita pilih lampiran lagi. Jadi di bagian mana tadi? Di bagian labelnya itu silakan nanti pilih tabel atau lampiran untuk daftar tabel dan daftar lampiran. Itu untuk pembuatan daftar isi otomatis, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Untuk bikin daftar-daftar menurut saya tidak akan terlalu susah. Mungkin yang rada susahnya nanti di penomoran halaman. Oke, next. Oke, habis.
Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Dan dilihat dari waktunya, ini sangat cepat ya Bu penyampaiannya. Luar biasa. Bagaimana teman-teman? Apakah sangat memahami atau bagaimana? Berhubung waktu masih lumayan banyak gitu, sampai ke waktu untuk sesi tanya jawab. Boleh nih kalau mau dipraktekkan gitu. Misalnya, Bu, saya mau coba nih praktekkan apakah betul atau tidak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mencoba mempraktekkan gitu. Mungkin dari yang bisa share screen saja, Bapak Yosep mungkin mau mempraktekkan langsung sekaligus dilihat oleh teman-temannya. Boleh kali ya? Kan Boleh. kalau teman-temannya susah Boleh. gitu kan. Kalau Yosep kan bisa share screen langsung tuh gitu. Bagaimana Bapak Yosep, bersedia nggak? Bentar, Bu, Semua coba. orang bisa share screen kok, Bu. Semua Oh. orang bisa share. Kalau semuanya kan nggak bisa jadinya. Atau ada satu yang mau, relawan yang mau satu silahkan. Lutfiana mungkin. Oh. Atau Ibu moderator juga boleh. Ibu moderator saja. Bapak Yosep saja, Ibu. Untuk mencontohkan. Ayo siapa yang mau? Kalau saya lagi, saya mau udah gitu. Udah tiap hari. Lutfiana, sepertinya Bu sudah siap. Iya kah? Atau tidak punya filenya? Saya mau ngasih filenya nih. Kayak contoh yang bisa diotak-atik. Iya Bu, ini nggak ada filenya. Nggak ada filenya? Oh, Iya Bu. bentar, saya cari dulu ya. Saya mah kalau untuk file banyak. Oke, di sini sebenarnya saya sudah menyediakan satu contoh file. Ini, wah saya udah bikinin lagi malahan di sini daftar halamannya. Saya hapus dulu ya. Ini saya kirim ke siapa filenya? Ke Yosep? Ke Yosep saja, Ibu. Oke. Atau ke salah satu peserta yang saya tunjuk aja. Dapat surprise gitu. Boleh Bu ke Yosep. Oke. Baik teman-teman, mungkin barangkali ada yang mau ingin ditanyakan, sekalian juga untuk mempersiapkan pertanyaannya gitu, biar nanti langsung bertanya gitu. Oke, udah saya kirim ke Yosep untuk file uji cobanya. Nah, oke teman-teman, boleh sambil berjalan diskusi. Misalnya ada yang kurang mengerti saat dipraktekkan oleh Bapak Yosep gitu. Bisa langsung ditanyakan kepada pemateri kita hari ini gitu. Biar langsung diskusi dan langsung misalnya terbesit untuk tanya jawab langsung gitu. Boleh langsung saja on mic gitu. Ini untuk mulainya bagaimana dulu? Mulai dari bikin heading dulu ya, Sep.
Heading. Dari coba ke atas dikit. Dari abstrak berarti. Ini kan cover ya. Cover mah enggak. Ini sengaja judulnya saya hapuskan. Yang mana Ibu? Di halaman bawahnya. Scroll ke bawah. Yang ini Bu. Nah, ini abstrak. Oke. Abstrak dulu dikasih heading. Oh, ini ada judul. Udah, biarkan saja. Sudah berlalu ini. Yang ini Bu bukan? Kan. Itu buat ini apa ini? Di home, biasanya di home. Di ini nih, di style ini nih, di home. Di style ini nih. Oke. Di home. Nah, ini nih. Ada normal, ada heading 1, 2, 3, dan sebagainya macamnya. Yosep mau pakai yang mana? Di blok dulu abstraknya. Oke, itu heading berapa yang dipakai? Dipin dulu aja Yosep, biar nggak hilang-hilang menu barnya. Oke, hilang lagi. Jangan pakai yang normal, pakai heading 1 coba. Yosep, santai, kalem. Jangan tegang Waktu kita masih lama. Jangan tegang. Oke, pakai heading 1. Oke. Kemudian Yosep klik kanan di heading 1-nya. Klik kanan di heading 1 yang ini. Oke. Pilih modify. Modify. Oke, di sini kan ada warna biru nih. Yosep mau warna apa untuk abstrak itu? Kalau warna hitam, ganti warna biru menjadi hitam. Kemudian ganti jenis fontnya ini dari Calibri menjadi biasanya Times New Roman ya, jadi Times New Roman. Kemudian fontnya mau ukurannya berapa? Kalau mau biasanya sih 12, pilih 12 saja. Oke. Kemudian untuk judul ini biasanya dia di bold, jadi klik bold. Oke. Oke. Tinggal di okein. Tunggu. Lagi. Udah. Nah, ke bawah lagi. Kita lihat halaman berikutnya. Udah Bu. Mana halaman berikutnya? Yang ini Bu. Kata pengantar. Sama, kata pengantar juga kayak tadi. Di bold. Kemudian klik heading 1. Heading 1. Untuk stylenya jadi otomatis Bu. Apa gimana ini? Udah. Ini coba di bold lagi kata pengantarnya. Kemudian klik kanan lagi di heading 1, nggak apa-apa hilang, nanti bisa dikembalikan. Oke. Klik kanan lagi. Klik kanan lagi di heading 1-nya. Dimodify lagi. Udah Bu. Dimodify lagi. Nah, di sini kan tadi kan ketika di-okein, dia kan jadinya di kiri. Agar Yosep nggak susah lagi buat ngeditnya, silahkan pilih di sini yang rata tengah. Dan nanti ketika klik heading 1, langsung di rata tengah dia. Yang ini Bu ya? Ya, betul. Oke. Oke, next ke bawahnya.
Daftar isi. Sama di blok. Heading 1. Oh, enggak ikut dia ya. Oke. Enggak ikut, terpaksa harus. Enggak mau berubah dia. Nggak ke tengah-tengah, Bu. Biarin aja dia di sana dulu. Kayaknya udah nyaman di sana. Udah? Kemana hilang daftar tabel dan daftar gambar? Silahkan munculkan. Oke. Di daftar tabel ini, taruh kursor Yosep di huruf D. Di depan D. Di sini, Bu. Ya. Kemudian ke layout. Ke menu layout. Bricks. Next page. Nah, Oke. Baru dikasih heading. Oke. udah, Bu. Begitu juga untuk daftar gambar. Kasih heading. Untuk daftar lampiran dihapus saja. Si kebanyakan. Biasanya capek. Baik, Bu. Sekarang yang bab 1. Bab 1. Bab satunya di next page dulu itu. Berarti gabungan ya sama yang lain. Di next page dulu. Nah, kalau teman-teman ketemu kasus kayak gini jangan di enter ya. Langsung di next page aja. Nah, bab 1 ini saya taruh dulu di pendahuluan. Di mana, Bu? Di awal pendahuluan. Di awal huruf P-nya. Bab 1, taruh dulu kursornya di sana. Silahkan klik backspace. Jadikan dia satu baris. Oke. Kemudian shift enter. Enter, Bu. Di pendahuluannya. Di sini, Bu. Ya, shift enter. Oke. Kenapa saya suruh shift enter? Kalau tidak, kalau enter saja, berarti nanti di daftar isi otomatisnya itu di atas bab 1, di bawah pendahuluan. Jadi akan terbentuk 2 baris. Tapi kalau teman-teman shift enter, nanti di daftar isinya tetap dia 1 baris, bab 1 pendahuluan. Itu gunanya. Oke. Berarti ini baru kita kasih heading. Kasih heading 1. Untuk latar belakang lagi. Latar belakang masalah ini kita kasih heading 2. Yang ini, Bu. Gimana? Yes, heading 2. Sama kayak tadi, diklik kanan langsung, modify. Poin A-nya jadi hilang, Bu. Iya, nanti dikasih lagi. Karena ini awal, emang hilang dia. Kalau untuk bikin heading, poin A, B, C-nya itu pasti akan hilang nantinya. Bullet-nya itu pasti akan hilang. Jadi harus kita isikan kembali nanti. Dimodify lagi. Hitam. Oke, silahkan rubah tulisan, jenis font, dan segala macamnya. Kalau ukuran fontnya berapa, Bu? Biasanya? Tetap 12 biasanya. Oh, tetap. 12. Berarti itu bukan di tengah ya, tapi di sebelah kiri. Oke, sekarang ya saya harus kasih bullet dan numberingnya lagi.
Taruh kursornya di huruf L. Sini, Bu. Oke, masukinlah nomornya. Nomornya itu di mana? Di sini kan ya? Oh, nggak bisa kelihatan. Ayo, masukin nomor di mana biasanya? Sini, Bu. Nah, ya. Yang A besar. Oke, D sedikit ditarik. Oke. Sekarang yang bawahnya. Setelah A itu ada B, yang B. Identifikasi masalah. Sama kayak tadi di blok, kasih heading 2. Masukin lagi baletnya. mana, Bu? Masukin lagi balet dan numberingnya. Kasih balet lagi dia. Pilih yang paling atas saja. Nah, kalau Yosep pilihan di bawah, dia start lagi dari A. Tapi kalau pilihan di atas tadi, dia otomatis langsung B. Yang mana, Bu? Atas, Bang. Atas ini nih, di atas non. Yang mana, Ibu? Atau klik kanan di sana, klik kanan di A-nya, kemudian continue. Continue numbering. Ya. Nggak bisa, Ibu. Nggak bisa kah? Nggak tahu tangan saya mau bantuin. Coba ke atas lagi. Ke numbering lagi. Tuh, continue Udah, Bu. numbering. Bisa kan? Oke. Yang lainnya nggak usah, bisa kebanyakan. Mau ngelihat headingnya udah betul atau belum, silahkan klik view, kemudian navigation pane. Buat ngelihat headingnya udah betul atau belum. Bisa nggak? Aduh, Yosepnya menghilang. Kemana Yosepnya, Ibu Moderator? Menghilang Yosep. dari peredaran. Sepertinya sinyal. Kira-kira seperti itu nanti ya. Jadi untuk heading-headingan seperti itulah. Jadi harus bersabar sih intinya. Kalau mau bikin daftar isi otomatis dan daftar tabel ini, kita tuh harus sabar-sabar. Jadi mengukur kesabarannya juga dari sana. Nah, sambil nunggu Yosep kembali lagi dengan headingnya. Baik dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau yang Mungkin. ada kendala juga yang udah mencobakan? Nah, mungkin ada kendala atau selama perjalanan membuat makalah atau apapun menemukan kesulitan gitu. Mungkin dari saya terlebih dahulu, Ibu, ingin Ya. bertanya. Nah, dalam saat kita sudah mempunyai file gitu, Bu, saat kita ingin memberikan section break, otomatis kan itu sudah terpisah dari yang atas.
Nah, nomor halaman itu juga selalu ada yang berubah antara yang awal itu Bu, yang cover sama kata pengantar. Nah, itu yang selalu berubahnya Bu, di antara yang atas sama yang bawah aja gitu. Kalau ke bawahnya mah tetap sama gitu Bu. Tetap mengikuti yang kedua gitu. Jadi Format format penomoran halaman berarti ya? Iya Bu, jadi kenapa gitu section break? Apakah ada teknisnya untuk agar tidak mengubah si nomor halaman tersebut gitu? Berarti itu, oke, saya jawab ya. Itu tidak terkendala di section break, tapi link to previous ke halaman berikutnya masih aktif gitu. Jadi kadang ada kendalanya ketika kita menghapus halaman yang di bawah, halaman yang di atas pun ikut terhapus. Itu berarti link to previous-nya masih aktif. Penomoran halaman ini. Saya bisa share screen nggak? Bisa Ibu. Bisa, oke. Berarti saya ya yang melanjutkan perjuangan Yosef tadi. Boleh Ibu, boleh. Untuk heading sih menurut saya tidak akan ada masalah. Mungkin yang sering terjadi masalah itu di pembuatan nomor halaman. Sebentar. Oke, ini ya. Sudah kelihatan kan ya? Sudah Untuk Ibu. untuk penomoran halaman, yang pertama mungkin harus kita ke insert dulu. Tapi biasanya sih saya lebih enaknya saya ngeklik header atau footernya, kemudian insert, page number. Biasanya kan kalau untuk cover, kemudian kata pengantar, abstrak, dan sebagainya, itu kita menggunakan nomor yang ini. Kita ke format page number terlebih dahulu, kita pakai yang ini. 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Jadi startnya dari 1, oke. Kemudian baru kita pilih mau naruhnya di mana. Berarti kalau ini biasanya di bawah, di bagian tengah. Oke, ini dia. Cuma biasanya cover itu tidak pakai nomor. Jadi kita aktifkan yang ini. Different perspective. Jadi hilang kan? Nggak ada lagi. Baik di atas mau di bawah. Halaman pertama tidak akan ada penomoran. Kemudian kita mulai. Nah, di abstrak mulainya halaman kedua. Tapi kita maunya halaman 1. Berarti silakan taruh kursornya di sini. Kemudian insert kembali. Page number. Format page number lagi. Startnya dari 1. Karena nggak bisa, berarti kita mulai startnya dari 0. Oke. Penuh. Nah, ini nih yang saya bilang tadi. Keeroran yang terjadi ketika kalian bikin nomor halaman. Ini. Ini untuk previousnya juga kayak gitu sih. Oh, saya tahu apa masalahnya. Pasti heading saya nggak aktif di sini. Section saya nggak aktif di sini. Section break saya nggak aktif di sini. Layout, break, next page. Oke, di sini aktif section break-nya. Kalau teman-teman mau mencek section break-nya aktif atau tidak, pakai yang ini aja ya. Apa nih namanya nih? Show and hide. Jadi buat melihat apakah section break-nya aktif atau tidak. Baru seperti itu tadi lagi. Format, page number, insert. Satu. Oke. Udah kan ya? Oh, ini juga ke bawah lagi. Nah, di sini kita mau menghapus nih. Kita mau ngapus ini. Tapi kadang kalau kita hapus yang di atas, yang bawah ikutan juga. Oke. Biar yang di atas nggak, ya, biar dia nggak ikut-ikutan. Caranya gimana? Caranya, ini yang harus teman-teman matikan.
Link to previous-nya silahkan dimatikan. Jadi ketika teman-teman ngapus yang di atas, insya Allah yang di bawah nggak ikutan. Tapi kalau sekarang yang di bawah juga ikutan, ya error lagi. Tapi enggak ya. Nih, jadi link to previous ini gunanya itu buat agar yang di atas kalau dihapus yang di bawah nggak ikutan. Atau sebaliknya. Ini udah 1. Di sini nggak ada. Kenapa nggak ada lagi? Coba dicek lagi. Sepertinya section break-nya aktif lagi ini. Atau kalau enggak, silahkan coba masukkan lagi di sini nantinya. Ini harus sabar ya. Jangan sampai tidak sabar. Nah, di sini continue ya. Jadi ngikutin halaman yang sebelumnya. Jangan di start lagi. Kalau start lagi nanti ngulang lagi dari awal. Oke. Ini berarti section break-nya tidak aktif yang di sini. Ini saya bilang bikin pack number itu menyebalkan di ini nih. Kalau nggak sabar ya pengen udahan aja. Pengen bikin manual. Next pack lagi. Ini hapus saja. Nanti kalau saya kecepatan tolong di-stopkan, oke? Insert lagi, pack number lagi, format pack number, oke. 1. Kenapa tidak muncul dia di sini? Karena lupa memberikan ini. Juga enggak. Aduh, ini file bikin malu. Jangan ngajak bercanda dong. Apa ini masalahnya? Nggak mau dia yang kesini ya. Kita ganti file. Jangan pakai file itu. Kenapa file itu tidak bisa dipakai? Karena file itu pernah saya otak-atik ketika saya bikin skripsi. Saya mau jujur, waktu saya skripsian saya bikin manual. Kenapa? Ya karena saya belum bisa waktu itu. Jadi saya masih pakai yang manual. Jadi file itu ada beberapa yang sudah saya otak-atik waktu itu. Jadi entah itu page break-nya, entah itu section break-nya, bermasalah saya lupa. Untuk mengakalinya waktu itu saya bikinnya manual. Kalau nomor halamannya bermasalah, saya tutup pakai shape. Nah, itulah kelakuan saya dulu. Jadi kalian jangan melakukan kesalahan yang sama. Kita pakai file yang kedua. Ini apa nih? Saya mau pakai file yang ini saja. Semoga yang ini tidak bermasalah. Kalau bermasalah, ya sudahlah, kita tidak jadi praktek. Kecewa penonton. Oke, mari ucapkan bismillah terlebih dahulu.
biar tidak terjadi kendala lagi. Ini nih masalahnya. Kalau mau uji coba itu kadang trial and error-nya pasti ada. Udahkah terlihat ini? Ini adalah usulan pengabdian kepada masyarakat, ya kan? Iya kan yang itu yang saya share atau yang masih yang lama? Udah Iya, Bu, Bu, ya. udah berubah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kelancaran. 1. Oke. Ini 1, ini juga 1. Tapi karena ini nggak akan kita gunakan, kita hapus aja ya. Mulainya dari ini saja nantinya. Dari ini aja. Ini udah 1. Ini udah langsung 2, 3. Ini berarti filenya benar nih. Tapi ini 4-nya kan beda nih. 1 di atas, 1 di sini. Gimana ini cara merubahnya? Coba kita pindahkan dia ke tengah. Apakah dia mau atau dia tidak mau? Oke, dia mau ternyata. Untuk berarti ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah saya aktifkan headingnya ya. Tapi bisa dimodify lagi biar jadi yang normal dia. 12. Ini buat ngatur mau dikasih berapa spasinya. Oke. Oh, saya lupa ngaktifin botnya. Ini juga sudah saya aktifin heading 2 ini ya. Modify-nya udah seperti ini. Oke lah, dikasih hitam deh. Hitam lagi. 2. Oke. Ini beneran heading 2. Ya. Ini bab 2. Di next spec kan terlebih dahulu. Heading 1 belum dibawakan ternyata. Oke. Kenapa saya tidak mau? Oke kan. Oke, udah. Nah, di sini kebetulan ada daftar tabel nih. Tapi kita selesaikan dulu lah ya bikin ini. Bikin siapa nih namanya? Si halaman. Ini kan di sini nih, di pojok kanan. Harusnya kalau bab 1 itu di tengah juga. Di tengah sini. Caranya gimana ya? Coba aja kayak yang tadi. Sistemnya coba-coba. Kalau error, coba lagi sampai nggak error. Di sini bedanya kita mulai dari 1, 2, 3 ya. Bukan 1 titik, 2 titik lagi. 1, 2, 3. Oke. Tapi maunya di bawah, Bu, di tengah. Oke, jadinya kan 2. Gimana caranya? Ya ini boleh kita hapus. Oke. Kita hapus. Nah, yang susahnya itu di sini lagi nih. Masih yang ini. Bentar. Kita butuh 1 halaman lagi. Nah, biasanya kalau karya tulis ilmiah, bab 1 itu pasti di tengah. Cuman halaman selanjutnya di pojok kanan. Masukin lagi saja. Cuman sekarang maunya di sini. 2. Tapi yang di atasnya juga ngikut, Bu. Ya udah. Harus ada salah satu yang kita matikan keikutsertaannya. Yang mana? Misalnya yang ini aja lah ya. Oh, ya Allah. Hilang dia. Ikut juga nggak ngilang yang di bawah itu. Yes. Sampai
Ini kayaknya juga akan ikut mati ini di bawahnya. Apa salahnya? Nanti di sini ada keeroran lagi di halamannya. Jadi nanti kalau teman-teman bikin nomor 1 dan nomor 2-nya itu mau seperti itu, harus mematikan ini aja sih sebenarnya. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi pada dokumen saya, sehingga yang ini suka ngikut-ngikut juga. Tapi coba di sini kita coba yang ini dulu. Ini juga ngikut berarti ya. Baik, Ibu, mungkin sambil berjalan ada pertanyaan katanya dari Bapak Iqbal. Ya, Iqbal mau bertanya apa? Moderator, mohon maaf Bu, tidak on cam karena jaringannya kurang bagus. Alhamdulillah gitu Bu ya. Selama tadi penjelasan dari Ibu banyak ilmu yang saya dapatkan juga, dan banyak yang memang ya saya tidak tahu dan alhamdulillah sekarang tahu gitu. Namun yang akan saya tanyakan itu terkait dengan bagaimana cara menghapus section gitu. Kan suka ada gitu. Kita tuh ada misalkan section 1, 2, 3. Tapi yang section 2 itu tidak digunakan dan kita malas gitu buat mindahin yang section 3 ke section 2. Nah, itu bagaimana Bu caranya? Terima kasih. Berarti kita harus kasih section dulu ya. Nih, aktifin yang ininya dulu Iqbal. Show head ini. Di sini kan Iqbal bisa lihat nih. Ini kan berarti ada section break ya. Nah, kita tuh nggak mau nih di sini tuh ada pisah jarak di antara mereka. Oke, jangan baper. Akan ditaruh di sini saja, kemudian di delete seperti biasa aja. Jadi, tapi sih buat melihat apakah section kita aktif atau tidak, ya kita harus aktifin ininya terlebih dahulu. Show and hide. Oke, siap-siap Bu. Oke, itu aja sih sebenarnya Iqbal. Tidak terlalu susah itu mah. Yang susah itu bikin nomor halaman. Apalagi kalau filenya error. Makanya saya suka bilang, bikinlah dari awal. Jadi kalau udah diacak-acak filenya seperti tadi, jadi kemungkinan bikin pack numbernya juga akan berantakan. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya masih bermain-main dengan ini, dengan pemberian number. Sepertinya dia sengaja bikin saya tidak bisa mengerjakannya. Tapi waktu kemarin, waktu teman-teman ikut PKM, yang saya pembimbingnya ya, yang lain saya juga nggak tahu. Yang saya pembimbingnya, saya lihat untuk pembuatan daftar isi, sepertinya semua mahasiswa bimbingan saya sih udah pada oke sih gitu. Nggak terlalu susah kayaknya. Iya Bu, harus benar-benar ekstra sabar gitu Bu, seperti yang Ibu tadi sampaikan, karena memang gimana ya, waktunya itu nggak bisa dibawa untuk ngebut gitu Bu, karena kita nggak tahu gitu si dia itu akan gimana, akan lancar sama kita atau enggak gitu Bu. Iya, jadi kendalanya itu ya, jadi bagusnya bikin file baru lagi, nulis baru lagi, baru disusun lagi baik-baik heading dan pemberian nomornya. Cuma ini mau insya Allah tidak terlalu susah. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan gitu. Misalnya kalau saya buat daftar isi selalu untuk selalu stabil misalnya, kayak gimana gitu. Adakah mungkin dari Luciana yang PKM-nya lolos? Bagaimana? Jangan seperti itu atuh Teh.
apakah ada pertanyaan lagi dari angkatan 20 nih yang baru atau sudah sering membuat makalah, membuat apapun itu yang berhubungan dengan Word. Bagaimana angkatan 20? Apakah masih bernyawa? Angkatan 20 tadi habis kuliah ya. Mereka Oh habis iya. kuliah, habis kuliah matfis. Dan langsung ikut yang beginian. Auto error kami Bu. Isi gitu. Nah, mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin mereka sudah pandai, sudah paham, atau mungkin masih ada yang malu-malu gitu, Bu. Baik, karena waktu juga sudah sore, maka dengan berat hati kita harus akhiri kegiatan ini. Saya sebagai moderator sangat-sangat berterima kasih kepada pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Ernita Susanti, yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada kami, dan ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa yang banyak membuat tugas perwodan gitu, Bu. Sebelum ditutup, saya meminta Ibu untuk memberikan kata-kata mutiara untuk kami gitu, Ibu. Oke, terima kasih untuk Ibu moderator hari ini, kepada Yosep juga, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk keeroran yang terjadi. Saya sudah bilang tadi kan, kalau terjadi keeroran nanti di uji coba, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena dari zaman kuliah sampai sekarang saya menggunakannya, emang keeroran itu sering terjadi, makanya saya bilang nanti bersabar-sabarlah ketika melakukannya. Kemudian, apa lagi? Harus pakai kata-kata mutiara, saya nggak tahu mau ngomong apa. Harus berhubungan dengan yang ini atau boleh bebas? Bebas, Ibu, yang membuat kita termotivasi. Oke, untuk kata-kata mutiaranya, sebenarnya ini bukan kata-kata mutiara, cuman saya hanya ingin memberikan semangat kepada teman-teman yang lainnya, apalagi 2019 yang mungkin secara tidak langsung saya tahu tugas kalian yang Allahu Akbar banyaknya, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada tim pelaksana hari ini yang di sela-sela kesibukan perkuliahannya dengan di sela-sela tugas yang Allahu Robbi banyaknya, apalagi kita mau UAS juga, biasanya menjelang UAS dosennya hobi ngasih tugas banyak-banyak. Nah, jadi saya sangat-sangat memberikan apresiasi yang sangat-sangat besar kepada teman-teman semuanya telah bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk rekan-rekan 2020 yang nantinya semester depan mereka sudah jadi senior juga ya. Iya kan ya? Udah Iya, jadi senior juga. Walaupun belum pernah ke kampus, tapi ya tetaplah bersemangat. Walaupun kalian belum pernah ke kampus, tapi kalian tetap mahasiswa yang sebentar lagi juga mempunyai junior. Semoga semester depan kita sudah bisa bertatap muka. Insya Allah, walaupun saya tidak bisa memastikan apakah itu akan terrealisasi atau tidak, tapi kuliah daring maupun kuliah luring sebenarnya sama, yaitu teman-teman sama-sama kuliah, sama-sama belajar dengan dosennya, sama-sama mengerjakan tugas, nantinya dosennya juga akan memberikan nilai, jadi jangan dibedakan antara luring dan daring. Walaupun daring ada beberapa tugas ya, kalau dibilang tidak normal ya, saya juga mengakui. Tugasnya terlalu banyak lah gitu, apalagi 2019 yang baru masuk semester 4. Semester 3, semester 4 biasanya itu adalah semester berdarah-darah. Jadi semoga nanti di semester 5, kayaknya sih semester 5 teman-teman tidak akan bikin laporan lagi, jadi sudah bisa sedikit santai lah ya. Kalau sekarang kan mungkin sibuknya dengan laporan yang terlalu banyak. Jadi pesan saya itu tetap selalu semangat, jangan pernah putus asa atau
tiba-tiba bilang malas lah mau kuliah ini dan itu sebagainya. Sebenarnya kuliah daring dan luring tidak ada bedanya, di mana dosennya juga tetap bisa memberikan nilai E atau nilai D jika teman-teman tidak melakukan perkuliahan dengan sesungguhnya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga lelahnya teman-teman dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan nanti di akhir semester. Oke, sekian dari saya Ibu Moderator. Untuk semua kekurangan hari ini, apalagi keeroran dalam praktek tadi, saya mohon maaf. Tapi nanti kalau ada yang ingin bertanya kepada saya, silahkan hubungi saya ketika saya on, insya Allah akan saya balas. Tapi kalau saya lagi sibuk, ya mungkin rada-rada slow respon, maafkan. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dapat menjadi amal ibadah juga bagi kita semuanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Mungkin saya ambil alih Bu karena komalanya laptopnya error sepertinya. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan materinya dengan sangat luar biasa. Dan saya kami sebagai panitia mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, mungkin teman-teman semuanya di sini agenda selanjutnya ada biasalah sholat tip ya, soal latihan fiktif di sini. Ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Ini tidak susah kok, cuma milih-milih gitu ya. Tidak ada sulit. tidak ada rumus-rumusan lah seperti itu. Oke, ini soalnya silakan bisa diakses di room chat. Waktu pengerjaannya diberi waktu sampai 12.30. Ibu barangkali mau mengisi ataupun mau Saya juga boleh. Iya boleh Bu. Bisi saya nanti juga nggak bisa jawab kan? Saya mau ngintip aja. Nah di sini ada angkatan, saya harus ngisi angkatan berapa? 2020. 2000. Oke. Siap. Oke, ada yang sudah selesai mengisinya? Oke, mungkin sambil menunggu ada informasi tambahan dulu nih dari Bapak Ketua Pelaksana. Silakan Yusuf sambil teman-teman ngisi, silakan Yusuf boleh menyampaikan terlebih dahulu informasi tambahan.
Baik, terima kasih Kang Iqbal yang telah memberikan kesempatan untuk menambahkan informasi. Sekedar tambahan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan harmoni fiktif untuk di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga, insya Allah akan dilaksanakan 2 minggu mendatang, hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021. Tentunya dengan pemateri yang tidak kalah luar biasa dari pemateri hari ini, insya Allah akan diisi oleh Bu Yanti Sofi Makiyah MPD dengan topik bahasan yang berbeda. Setelah dua pertemuan kita membedah Microsoft Word, nah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan Microsoft Excel. Nah, untuk itu kami memohon kepada teman-teman semua untuk bisa meluangkan waktunya, untuk bisa menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan harmoni fiktif pertemuan ketiga. Dan waktunya masih sama, yaitu hari Rabu pukul 15.45 sampai 17.30. Nah, mungkin itu informasi tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Iqbal. Oke, baik. Terima kasih Kang Yosep. Oke, teman-teman, apakah sudah selesai mengisinya? Sudah, Iqbal. Sepertinya sudah lemas sekali ya, apalagi Matfis, selesai Matfis angkatan 2024 SKS. Wah, selamat ya. Nah, mungkin dari saya juga cukup gitu ya. Kami dari Divisi Pendidikan dan Penelitian Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika memohon maaf atas segala kekurangannya, dan jika ada salah mohon maaf, dimaafkan juga. Selamat bertugas kembali di tugas-tugas yang lain, dan diharapkan teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, saya Iqbal Saifullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman atas semua kendala yang tidak terduga tiba-tiba keluar. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih banyak kepada Ibu Ernita. Semoga kita segera dipertemukan dalam dunia yang sebenarnya bukan tetap maya lagi gitu. Amin. Ini boleh keluarkan ya? Iya boleh Ibu. Ya boleh Ibu. Selamat Terima kasih menjalankan semuanya. aktivitas selanjutnya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.